Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhtiar Ramadhani. Di sini saya akan memberikan video tutorial untuk menganalisis apa itu buffer. Jadi sebelum saya memulai video tutorialnya, saya akan menjelaskan apa itu buffer. Jadi buffer itu merupakan area poligon yang dibuat di sekitar fitur titik, garis, ataupun poligon pada jarak tertentu, yang mana ia adalah alat dasar dalam proximity analysis untuk menentukan zona pengaruh atau jangkauan. Dan output untuk geometrinya itu meskipun inputnya berupa titik atau garis yang menandakan titik puskesmas ataupun sungai, dan outputnya bisa operasi buffer dari QGIS yang selalu berupa layar poligon baru. Jenis-jenisnya pun ada yang jarak yang sama untuk semua fitur, misalnya radius 500 meter dari setiap sekolah. Ada juga berupa zona konsentris sekaligus, yaitu zona evakuasi 1 km atau 2 km dari titik evakuasi. Setelah itu jarak berdasarkan nilai yang ada pada tabel atribut, misalnya lebar sungai yang berbeda-beda. Nah, visual hasil dari buffer ini mungkin seperti ini, yang mana pada buffer pada titik, garis, dan juga analisis multiring, dan juga efek di soft lab. Setelah itu langkah kerja pada buffer di QGIS itu, yang pertama kita menginput data yang ingin kita buat. Setelah itu pilih layer vektor yang akan kita di buffer. Setelah itu kita klik menu, kita pilih vektor, georeferencing, setelah itu tools, lalu buffer. Setelah itu kita klik lagi ke setting, masukkan jarak dan centang di slot jika perlu. Setelah itu kita run atau kita jalankan proses simpan layar output tersebut. Nah, teknik lanjutan dari buffer ini yaitu mengoptimalkan buffer untuk analisis spesial yang lebih kompleks seperti network buffer dan interior buffering. Jadi buffer ini bukan hanya sekedar menggambar lingkaran, ia adalah alat kuantitatif untuk memahami hubungan spesial antar objek di dunia kita. Dengan memahami parameter teknis dan sistem koordinat QGIS yang memungkinkan kita melakukan analisis kedekatan dengan persegi tinggi untuk pengambilan keputusan yang baik. Baik, langsung saja kita mulai video tutorialnya. Langkah yang pertama, kita masuki aplikasi QGIS. Setelah itu kita klik ada di file atau new file untuk folder baru. Selanjutnya kita pilih yang ini, yaitu Open Data Source. Kita klik sekali. Setelah itu kita pastikan ini titiknya berada di file, jangan di history. Kita pilih di file. Setelah itu kita klik titik 3 ini. Nanti kita diarahkan ke data kita. Semisal sini saya akan membuat di Kabupaten Bungo SHP. Kita klik aja sekali, lalu kita klik open. Setelah itu kita klik ADD. Setelah itu kita close. Nah, jadi mungkin ini yang ada pada tampilan SHP Bungo tadi. Selanjutnya kita gunakan tools yang ada pada QGIS ini, yang itu kita pilih yang namanya itu Select Factor by Area and Single Click, yang ini. Kita klik sekali, itu kita klik. Bagian mana saja yang ingin kita buat. Misalnya seperti ini. Setelah seperti itu, langkah selanjutnya kita pilih menu vektor atau menu toolbar seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selanjutnya kita pilih georeferencing, kita pilih buffernya.
Nah, setelah seperti ini kita diarahkan untuk mengatur jaraknya. Misalnya di sini 10.000 hook down ataupun meter. Dan di sini untuk singlenya dan end cap stylenya kita pilih saja mau yang round atau flat atau score. Sini saya akan menggunakan round. Dan untuk meter limitnya itu kita pilih aja sendiri, bisa kita tambahkan atau kita kurangkan, terserah kita. Nah, setelah itu cukup kita klik titik 3 ini, lalu kita save atau file. Lalu kita bikin di sini Kabupaten Bungo. Lalu kita save. Setelah kita save, selanjutnya kita runkan, kita jalankan. Ketika sudah jalan, cukup kita klik close. Nah, mungkin seperti ini. Untuk melihatnya, pada bungo ini kita klik sekali, lalu kita arahkan ke bawah. Mungkin seperti ini. Nah, langkah selanjutnya untuk melihat lebih jelas, kita klik ke web, lalu quick map service, lalu pilih ke Google dan Google Satellite. Untuk lihatnya lebih jelas lagi, yang Kabupaten Bungo tadi yang buspernya kita tarik ke bawah buffernya. Nah, mungkin seperti ini. Ini merupakan titik-titik area tertentu seperti puskesmas ataupun Alfamart ataupun penginapan seperti itu. Ya, mungkin hanya itu video tutorial dari saya. Atas kekurangannya dan kesalahannya saya mohon maaf, dan dengan sebesar-besarnya sekian dari saya Ikhtiar Ramadhani. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.